biar ada yang melihat dulu. Ya, selamat datang di obrolan berkualitas tentang gereja, alam dan lingkungan GKI Klaten. Nah, pada pagi hari ini saya dari Kompak, komunitas pencinta alam GKI Klaten, hendak bersama-sama bergumul tentang pertanian organik. Kemarin di dalam publikasi saya lebih menfokuskan dan mendaratkan begitu melalui pola pertanian dan konsumsi sehat melalui pertanian organik atau hasil-hasil pertanian organik. Nah, pada pagi hari ini rencananya kami ngobrol dengan dua narasumber, yaitu Pendeta Raditya dan Pak Agus. Pendeta Raditya adalah pendeta GKJ Karangdowo yang juga memiliki passion untuk menggerakkan pertanian organik. Nah, dari sini nanti kita akan melihat apa pandangannya tentang gereja dan pertanian organik. Kemudian rencananya ngobrol dengan Pak Agus yang beliau adalah petani padi organik, di mana selama ini sebagian besar petani kita menggunakan produk-produk kimia. Ada juga orang yang tetap mempertahankan pola pertanian organik. Namun sayang beliau pagi ini sakit dan tidak bisa hadir bersama kita. Namun pagi ini kita akan bersama-sama ngobrol dulu dengan Pendeta Raditya. Kita akan berbicara tentang pandangan beliau atas gereja dan alam lingkungan secara khusus pertanian organik ini. Nah, nanti kemudian kita juga akan ngobrol-ngobrol ringan tentang apa yang sudah dikerjakan oleh beliau di dalam mengupayakan pertanian organik ini. Kemudian juga sebelum acara ini kami sudah berkoordinasi, mungkin ada produk yang mau disampaikan kepada jemaat, kepada masyarakat kalau ingin menjadi petani organik di lahan-lahan sempit di halaman belakang atau depan kita yang terbatas. Nah, nanti apa yang dapat ditawarkan oleh Pendeta Raditya ini. Baik, kita akan mulai bersama. Kita akan mulai mengenal, ya. Silahkan perkenalan Pak Raditya. Anda ini pendeta tapi kok ngurusi pertanian, kenapa? Kemudian kalau boleh diceritakan tentang keterpanggilan sebagai pendeta yang biasanya cukup di mimbar dan di pastori lah begitu. Tapi kali ini ada pendeta kok nyentrik mau ke sawah, mau ke kebun, mau berjumpa dengan petani. Ada apa di sana begitu? Ya, Monggo, Pak. selamat pagi sobat-sobat, saudara-saudara semua yang terkasih. Di keterpanggilan saya atau kegelisahan saya masih ingat ya kisaran tahun-tahun 2008-2009. Karena saya kebetulan ada di desa di wilayah Karangdowo di Klaten. Nah, setiap saya kegiatan dan sebagainya melintasi pasti itu mesti area pesawahan. Kebetulan juga beberapa jemaat dan bahkan mungkin 50% lebih jemaat kami itu adalah petani. Setiap berjumpa ngobrol begitu pasti akan mendengar keluhan-keluhan. Mereka rajin tanam tapi belum tentu panen. Nah, di situ kemudian saya mulai gelisah. Sebenarnya apa? Mereka tanam tapi belum tentu panen. Gitu. Setelah saya kemudian coba tanya sana sini, ya karena sistem bertani yang sudah puluhan tahun ya tidak bisa dilupakan lah dari gerakan hijaunya negeri kita di era yang disebut dengan era Orde Baru itu.
semua orang kemudian digiring ke gerakan hijau yang sebenarnya adalah pertanian yang kemudian sangat kimiawi dengan jenis padi yang sudah diarahkan oleh pemerintah dan sebagainya itu, sehingga akhirnya mereka malah kehilangan juga benih-benih lokal. Ya, benih-benih yang sudah diciptakan di era generasi hijau itu tadi, di era revolusi hijau itu tadi yang dimiliki oleh pemerintah, benihnya sendiri sebenarnya pada dasarnya ini sudah rakus pupuk. Akhirnya kan kemudian karena rakus pupuk ditunjang oleh pupuk yang pabrikan atau kimiawi agar ini tumbuh. Nah, ini tanpa memperhatikan lingkungan. Ya kan, tanpa memperhatikan lingkungan. Jadi mungkin kita sering mendengar ada hama wereng, hama tikus. Ya, ini yang seharusnya kita pertanyakan gitu loh. Kenapa wereng, tikus, bahkan keong bisa menjadi hama gitu loh. Padahal keong yang kemudian saya ketika baca artikel tahun 80-an itu kan memang didatangkan untuk dikonsumsi. Oh iya, saya sempat. Iya kan, dikonsumsi. Tapi kenyataannya sekarang keong ini menjadi hama. Nah, berarti kan ada populasi yang tak terkendali. Ya kan, ada pola yang sebenarnya juga perlu kita lihat lagi. Pola bertanam dan sebagainya. Ya kan, artinya bahwa wereng, tikus, keong ini kan ciptaan Tuhan. Sebenarnya mereka ada juga pasti punya fungsi. Ya kan, punya fungsi. Walang dan sebagainya, lalang itu, mereka punya fungsi. Nah, tapi karena cara berpikir kita yang searah, sehingga tanam panen. Ya kan, mereka nggak perhatikan lingkungan. Mereka semprot-semprot. Nah, ini yang menurut saya berdampak. Hal-hal baik atau hal-hal yang sebenarnya ini bisa mengendalikan wereng, bisa mengendalikan belalang, ya kan, bisa mengendalikan tikus. Ini kita punahkan. Ya, di awal itu saya di sini melihat kunang-kunang itu banyak sekali. Saya senang. Dan ternyata ketika saya baca, kunang-kunang ini juga berfungsi sebenarnya. Dia makan kayak hama yang kita sebut hama yang ada di dalam padi itu, wereng itu tadi. Wereng itu kan ada di dalam lipatan padi. Ya kan? Nah, yang bisa makan itu biasanya kunang-kunang itu gitu loh. Masih kecil ya. Lah kunang-kunang ini sebenarnya dia makan belut. Nah, ketika sawah itu ada belutnya, itu subur. Belut diambil terus-menerus baik dengan semprot dan racun, ya toh akhirnya kunang-kunangnya punah. Jangankan belut, Pak, cacing sekarang dikejar. Lah iya. Nah, wereng. Nah, ini wereng. Mereka nyemprotnya di atas. Padahal wereng itu masuk ke lipatan. Ya kan? Lah padahal yang makan ini kunang-kunang capung. Capungnya mati karena dia nyemprot. Nyemprotnya maunya wereng, yang mati itu. Nah, ini kan sebuah dampak dari perilaku. Nah, saya gelisah di sini. Lalu kemudian akhirnya gerakan saya gerilya, saya coba ngobrol dengan jemaat dan tetangga, mereka yang petani begitu. Kita mulailah gerakan-gerakan kecil gitu. Gerakan-gerakan kecil. Lalu kita kemudian mulai, dan kebetulan memang sebenarnya kita punya gerakan besar di tahun 2010 sebenarnya. Ada sebuah pemerintah desa yang merespon kita, kepala desanya yang merespon kita, itu gerakan besar. Tapi ya akhirnya berarti karena apa? Karena waktu itu mungkin ya untuk pencitraan begitu ya. Nah, untuk pencitraan akhirnya kemudian udahlah kita gerakan kecil saja, yang hingga akhirnya sampai sekarang kita memang waktu itu ngopeni benih-benih lokal. Jadi kalau kita mau bertani ramah lingkungan, itu ya memang kita juga harus ramah juga dari benih, ya kan. Benih-benih yang ya bukan saya menjelekan benih yang sekarang ya, tapi memang kenyataannya kan memang itu diproduksi untuk agar cepat panen. Oh iya. Nah, pacuan untuk cepat panen ini kan kemudian butuh penunjang yang banyak. Pupuk, ya toh, dan macam-macam itulah ini kan kemudian pemajunya. Ini kan kemudian mengabaikan yang lain. Padahal di sawah menurut saya ini ekosistem kita ini sudah lengkap. Ada ini, ada ini.
kalau di masyarakat kita ada maling, ada polisi. Ya kan? Di sana juga begitu itu loh. Ada malingnya yang gandeng rusui dan sebagainya, begitu ada premannya yang gandeng rusui. Ini sebenarnya ada polisinya, ada keamanannya itu loh. Ada TNI-nya, ada keamanannya. Lah, tanpa kita sadari ketika kita nyemprot, yang dibunuh ini malah bukan ininya. Yang menguntungkan. Yang keamanannya ini malah yang dibunuh. Nah, ketika keamanannya nggak ada, mereka bergerak bebas loh. Maka dalam satu malam kami pernah ngalami sawah kami habis dalam satu malam karena serang-mereng itu. Bentar toh, terus Obi gimana? Kami sendiri di anu. Cari sendiri, cari. Ayo lagi ngobrol aja. Nah, jadi ceritanya begitu. Jadi kegelisahan itu yang terus menerus, ya kan? Saya kemudian dengan petani, ya betul. Keluhan mereka memang kemudian, Pak, kami kan juga butuh uang. Betul. Ya toh, jadi ketika kami nanam, harapan kami cepat panen. Iya. Nah, pola-pola ini juga yang memang tidak mudah. Benturan artinya. Benturan, iya. Pola itu yang terjadi, mereka juga ngoyak cepat panen. Padahal ketika mereka ngoyak cepat panen, yang terjadi malah itu tadi, ekosistem yang tidak tergarap. Nah, kegelisahan saya pada ekosistem, kebetulan saya pendeta, ya harapan saya memang ada sebuah gerakan ekologi gitu loh, ekoteologi gitu lah. Ini harapan saya itu loh. Lalu pola-pola itu kemudian ini harus terintegrasi. Mereka juga bisa bertani secara ramah lingkungan. Mereka juga punya penghasilan, produk-produk bisa mingguan lah begitu. Karena mereka juga butuh begitu gitu loh. Jelas. Nah, akhirnya kemudian kita coba itu lahan, karena kebetulan di desa ini kan lahan masih agak lumayan. Iya. Kita integrasikan, ada kolam lele dulu, lalu kemudian tanaman-tanaman sayur. Harapan kita sebenarnya nggak menjual harapan kita, tapi mereka bisa menikmati sendiri tanpa mereka kesulitan ke pasar dan sebagainya karena ada sayur di rumahnya. Itu harapan awal itu loh, harapan awal. Lah mungkin karena sekarang juga situasi terus berkembang ya, akhirnya kemudian kita berbagi ketika ada teman saudara, Pak bikin semean, ya udah kita bikin semean. Ceritanya seperti itu. Kalau sekarang berkembang lagi ya ada itu budidaya lele di ember itu. Ini kan budaya-budaya yang sekarang ya. Nah, ya situasi memang seperti ini gitu. Jadi di 2008 2009 itu kegelisahan saya sampai sekarang, apakah program ini, usaha saya ini sukses? Saya tidak mengatakan sukses, tapi terus jatuh bangun itu loh. Terus jatuh bangun, tapi terus sampai sekarang masih ada, itu saya senang. Sampai sekarang masih ada teman-teman yang nanam beras hitam, ada yang nanam beras merah, ada yang nanam mendek susu, jadi berasnya putih kayak ketan. Terus kemarin kita dapat benih rojo lele yang masih zaman dulu itu loh, rojo lele yang panjang. Kalau Pak Lukas mungkin pernah dengar cerita dari simbah-simbah, jadi antara petani dengan pohonnya itu, tanamannya itu lebih tinggi pohonnya. Setinggi itu. Iya, yang zaman itu 1 meteran. 1 meter lebih. Yang betul. Sekarang kan zona hijau itu kan cuma berapa? Iya, zona hijau itu ya karena memang kejarannya adalah panen. Produksi ya. Produksi panen. Padahal kenyataannya apa yang terjadi? Alam kan terus tergerus. Iya. Ya kan? Karena alam terus tergerus, ekosistem nggak terjaga ramah, kita nggak panen sebenarnya. Sayang ya. Itu yang Pak terjadi. Raditya, ya ini sebagai pendeta, mumpung tadi ada muncul istilah ekoteologi. Kemudian memang ini saya bersama Kompak memang membangun ini obrolan berkualitas antara tentang gereja, alam dan lingkungan. Nah tentu Pak Raditya punya landasan biblikanya begitu ya. Jadi biblical foundation-nya atas apa yang dilakukannya, atas apa yang disuarakannya kepada jemaat, bahkan juga masyarakat umum. Nah, saya sampaikan juga bahwa nanti di akhir ini tentu saya berharap ada ajakan, ada seruan dari Pak Raditya untuk bukan hanya petani, tapi juga rekan-rekan gereja yang lainnya, supaya ya gerakan kita untuk pro lingkungan ini bisa diwujud nyatakan ya, walaupun banyak dinamikanya begitu ya, tetapi ada progres positifnya begitu. Ya. Nah, ini kesempatan yang baik untuk
Ya, ini mewakili jemaat gitu. Pak Raditya bisa menjabarkan apa yang menjadi landasan teologi, apa yang menjadi landasan biblika dari Pak Radit, sehingga ini passion yang memang suara Tuhan yang harus direspon. Ya, oke, yang pertama memang saya melekatkan pada kejadian ya, kisah penciptaan. Oh iya. Pasal 1 itu ya, dan 2. Dan saya memang mau juga mengingatkan di ayat 28. Di ayat 28 itu kan seperti ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saya mau mengingatkan, seringkali kita maknai ini dengan semangat apa ini? Kolonialisme, seakan-akan kita menaklukkan, menguasai. Ya, ini makanya terus terjadi eksploitasi. Ya kan, tanpa kita sadari kemudian kita merusak. Tapi saya maknai ayat ini sebenarnya ini ajakan untuk kita bertanggung jawab. Kalau tidak kita pelihara, kita nggak akan hidup. Karena kita di bumi. Ya kan, inilah dasar saya yang pertama. Yang kedua adalah di Mazmur 23 ayat 1. Gembala yang baik itu akan menuntun kita ke padang, ke tempat yang hijau, berumput hijau. Loh, bayangan saya, berumput hijau ini berarti kan sebuah konsep lingkungan yang ramah. Gak mungkin bisa hijau ketika tidak ada keramah-tamahan di situ antara manusia dengan Allah. Nah, saya tidak membayangkan Mazmur 23 ayat 1 itu nanti, tidak. Tetapi sekarang, itu loh, saya bayangkan gembala itu menuntun kita saat ini di padang yang berumput hijau. Ya kan? Nah, konsep itulah yang saya coba untuk realitakan, wujudkan. Berarti saat ini sebenarnya panggilan itu, ajakan itu ke sana. Jadi kalau saya mau diajak oleh gembala itu ke sana, sekarang saya harus mulai. Nah, hal-hal kecil itu yang saya coba sampaikan, bagikan kepada teman-teman. Karena terus terang puluhan tahun kan Pak kita dalam gerakan hijau. Nggak pendek lah. Lah ya, revolusi hijau, ya kan? Ya, kita nggak perlu kan kemudian sudah menyalakan. Tapi kan kapan kita harus mulai lagi untuk sedikit demi sedikit melakukan perubahan. Jadi kalau sekarang gerakan saya jatuh bangun, teman-teman yang pernah terbentuk dengan 40 kelompok, 40 anggota dalam satu kelompok, kemudian predel jadi 20 sebulan, sekarang mungkin 5 orang, ya oke lah, tetap saya syukuri bahwa masih ada orang bergerak begitu itu loh, bergerak itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di kota bukan berarti tidak bisa menyumbangkan partisipasinya dalam ekoteologi ini gitu loh, dalam sebuah konsep yang padang berumput hijau bisa manfaatkan. Apalagi sekarang ada hidroponik, ada budidaya ember itu, ada lagi sekarang hidroganik, begitu kan? Kalau yang nggak mau ada apa ini polybag, ya kan, tanaman pot dan sebagainya, itu yang coba saya lakukan. Ya memang butuh sebuah usaha sih, ya. Butuh sebuah proses dan perjuangan itu. Nah ini saya mencoba menyiapkan untuk konsumsi saya sendiri dan lingkungan itu loh. Untuk lingkungan ketika nanti ini misalkan ini Lombok, ini sawi, ini loncang, ketika ini nanti bisa hidup, nah itu bisa untuk saya dan bisa untuk lingkungan. Nah, setidaknya saya berpartisipasi menyumbangkan ajakan gerakan kepada yang berumput hijau dengan makanan yang ya menurut saya sudah agak sehat, berkurang kimiawinya, ya kan? Ya, saya setuju bahwa konsep Allah memanggil manusia diciptakan segambar serupa dengan dia, kemudian menjadi beranak cucu dan menguasai. Memang konsep yang salah adalah menguasai kemudian semena-mena. Padahal menguasai di sini harus menguasai dengan bijaksana. Di situ juga di dalamnya ada konsep memelihara, mengembangbiakan, melestarikan. Itulah teologis yang menarik. Tetapi yang menarik bagi saya adalah yang dari Mazmur 23. Yang menarik ya, bahwa pandangan tentang rumput yang hijau itu sebenarnya tarikan kuat juga bagi kita jemaat Tuhan untuk bisa mewujudkan itu, bukan hanya menikmati tetapi juga mengupayakan bersama. Ya, terima kasih Pak. Nah, kalau boleh tahu sekarang kisahnya
bagaimana para Ditya membangun ini menjadi komunitas-komunitas yang peduli walaupun dalam perkembangannya diuji oleh waktu begitu. Ada kisahnya bagaimana membangun itu. Mudah tidak berjumpa dengan orang-orang yang sekian tahun teracuni begitu ya dengan konsep yang gerakan industri pertanian yang waktu itu digenjot tahu. Sedangkan sekarang mau dikembalikan kepada pola pertanian yang ramah. Tidak apa-apa, ayo duduk sini. Iya, saya katakan unik Pak. Jadi sangat menarik. Konsep awal yang saya sadari bahwa saya ini berjumpa dengan para profesor. Saya anggap para petani itu sebenarnya profesor, karena mereka sudah puluhan tahun menghidupi pertanian. Nah, karena saya menghadapi profesor, tentu itu tidak mudah. Dengan kepemilikan intelektualitasnya ya. Iya, pengalaman mereka. Nah, betul. Mereka, ya ini samalah dengan kita merubah kebiasaan. Memang tidak mudah. Ketika saya ngobrol untuk kelompok begitu, mereka dengan budaya hijau itu kan saya mereka dienakan. Butuh apa toh? Butuh pupuk dan sebagainya disiapin. Ya kan, insektisida, pestisida disiapin. Tinggal mereka ke toko. Sama dengan kita sekarang kan, makanan apapun ada di food court, begitu kan? Iya. Mudah sekali. Ini yang terjadi. Pola pertanian seperti itu. Jadi mereka, Pak, ngapain toh? Kita sudah enak kok. Ya. Sudah repot, sudah enak kok diajak repot-repot. Ya kan? Butuh apa? Ada, Pak. Tinggal ke toko pertanian. Toko pertanian ada pestisida, ada insektisida. Mereka tinggal ambil itu semprot. Sehingga akhirnya ini hal kecil. Sebenarnya banyak jasa training yang tidak kelihatan itu. Yang sebenarnya itu menolong kita, akhirnya hilang mereka. Karena lingkungannya kan sudah tidak hijau itu loh. Ya, kita kembali ke sana ya. Dalam refleksi saya seperti ini sebenarnya. Secara global nasional, saya coba tarik. Kenapa toh masyarakat di Indonesia sekarang ini itu mudah marah. Sedikit ada masalah, mereka emosi dan bahkan penyelesaiannya kerasa. Dalam refleksi saya, ya karena mereka mengkonsumsi sesuatu yang instan yang membuat mereka bergerak cepat, akhirnya mereka mudah marah. Berpengaruh itu ya Pak ya? Jadi menurut saya apa yang dimakan, apa yang masyarakat itu berpengaruh pada pola pikir, kata-kata dan perbuatan. Kalau yang diasup itu sudah ramah lingkungan, harapan saya mereka nanti akan menjadi produk zaman yang tidak cepat emosi. Lah kan akhirnya berumur pendek, sumbu pendek yang terjadi. Karena makanannya kan makanan instan, yang cepat saji itu. Karena cepat saji ya akhirnya pikirannya ya cepat saji, begitu loh Pak. Ini menarik Bapak Ibu Saudara, saya pikir yang mempengaruhi pola pikir, perkataan, perbuatan kita adalah input secara psikis, input secara rohani. Tapi menurut refleksi para Ditya itu juga dipengaruhi oleh input jasmani kita loh. Jadi apa yang kita makan di situ ternyata dalam refleksi beliau mempengaruhi pola hidup kita. Nah, ini penting, perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi mulai benar-benar pola hidup yang benar itu akan mempengaruhi output dari tubuh kita. Begitu. Luar biasa. Sama juga Pak Luka sekarang. Kita menjumpai sekarang anak muda mungkin masih usia 40-an, stroke. Usia 40-an, gulanya tinggi. Ya kan? Ini kan menurut saya sebenarnya mereka belum. Ini mereka usia produktif yang seharusnya mereka itu berkarya, tapi kenyataannya, ya kan? Pola-polanya. Ya, kalau menurut saya akhirnya kemudian refleksi saya, ya karena mereka sejak kecil selama 40 tahun itu mereka mengkonsumsi sesuatu yang cepat saji. Sehingga akhirnya ya itu. Sekarang ini kan penyakit pun juga baru-baru dan sebutannya kan sulit-sulit begitu kan, diabetes mellitus semua begitu gitu kan. Iya. Ya ini menarik. Ya, kalau boleh tahu ini yang menarik ya, sesuatu yang sudah mapan melalui revolusi hijau itu kemudian
ada gerakan baru penyeimbang alam. Nah, hal-hal menarik apa yang ditemukan dalam perjumpaan itu, Pak? Jadi kemarin saya dengar dari petani itu bahwa hari gini masih ngutak-ngutak letong sapi, hari gini masih membuat fermentasi, mending ke toko selesai dan sebagainya. Apakah pengalaman-pengalaman ini menarik atau justru menjadi pengalaman yang justru merontokkan semangat untuk kembali kepada konsep pertanian dan konsumsi sehat yang coba saya angkat ini, Pak? Dari perjalanan saya memang kemudian ya beberapa memang rontok ya, karena mereka tergerus oleh saudara-saudaranya, ngapain tuh repot-repot. Akhirnya memang yang sedikit ya saya katakan itulah 5 mungkin itu mereka akhirnya malah itu menjadi legit bagi mereka atau bahwa ini juga bisa menjadi berkat begitu. Letongnya mereka, bahkan yang memang sekarang sedang kami coba kembangkan itu mengolah sampah rumah tangga, ini sedang dalam proses begitu. Artinya bahwa sekarang ini di setiap rumah tangga pasti ada sampah, ya kan, tapi nggak terkelola, kita buang. Nah ini ketika kita bisa kelola di rumah tangga itu nanti bisa muncul kayak pupuk-pupuk cair. Nah ini kan menarik. Ya akhirnya 5 orang atau beberapa yang sedikit itu menjadi pelejut begitu. Ya, artinya mereka secara umum bercerita begini begitu tentang apa cepat saji itu, kita bisa memiliki kebanggaan, oke lah, ya kan, oke lah. Tetapi kami meyakini ini sesuatu yang kami yakini kita bergerak di padang yang berumput hijau. Ya memang lelah kalau mendengarkan seperti itu, lelah. Teman-teman itu kadang nongkrong begitu, marah gitu loh. Ya toh nanam, akhirnya kemudian padinya itu pun juga kita tanam dengan cara-cara yang agak ramah. Itu yang terjadi itu loh, kayak alah dadak koyo ngono kayak tanduran sekali tancapnya jel-jel begitu wis rampung. Ini enggak, teman-teman, itu loh. Caranya pun juga baru itu loh. Bagaimana mereka menyemai, memilih benih dan sebagainya. Wong ini juga benih kehidupan. Jadi ketika sejak awal pun enggak ditangani, dikelola secara baik, ya kan? Ya itu enggak akan baik juga untuk kita. Ini yang terjadi ketika memang kita kembali ke ramah lingkungan. Memang orang betul mengatakan itu repot betul, ya kan? Tapi memang kalau kita memaknai sesuatu ini untuk kebaikan, ya memang kalau kita berhenti di repot ya akan selesai. Iya, makanya saya katakan kami pernah punya puluhan orang, itu sekarang mungkin menjadi 5 gitu. Iya betul, itu yang terjadi, Pak. Ini ya proses jatuh bangun. Bahkan pemerintah sendiri pun juga secara umum itu belum responnya. Kalaupun mereka masuk banyak pencitraan dan apa ya, wacana ya. Iya. Wacana. Baik, Bapak Ibu dan Saudara, kemarin sepakat bahwa selain percakapan seperti ini, saya berharap ada produk yang ditawarkan. Nah, ini iklan lah, anggaplah iklan gitu. Apa yang bisa ditawarkan oleh Pak Raditya dan rekan-rekan dari GKJ Karangdowo tentang pertanian organik kepada siapapun, terkhusus orang-orang yang tinggal di kota dengan lahan yang sempit, tetapi juga terpanggil, tertarik untuk aku juga mau memulai langkah-langkah kecil dengan pertanian organik. Tetapi gimana? Susah pengadaan tanahnya, medianya, susah untuk mempersiapkan media yang tepat begitu. Nah, ini selingan di awal, Pak, sebelum nanti kita lanjut ke pembicaraan yang lain. Adakah yang mau ditawarkan oleh Pak Raditya dan rekan-rekan kepada saudara-saudara yang di Klaten, di kota maupun di tempat yang lain, bila ingin menjadi bagian dari petani organik dalam lahan yang dimilikinya? Monggo, Pak. Ya, ini ajakan ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ada banyak pilihan, saya matur tadi, ada hidroponik dan sebagainya. Dan kebetulan yang kami lakukan dengan teman-teman di sini, Bapak Ibu bisa kok hijaukan lingkungan Bapak Ibu. Ya kan, pilihannya tadi bisa hidroponik, bisa polybag. Nah kayak seperti ini polybag, ini ada sawi, ini ada loncang, ada lombok. Di sana juga di kebun saya yang kecil itu ada juga terong, ada juga tomat, ada juga kangkung ini ya, ada juga bayam dan kacang panjang. Bahkan juga saya tanam jahe di polybag itu juga saya tanam. Nah Bapak Ibu bisa
area-area kecil di rumah Bapak Ibu yang di perkotaan, hijaukan. Ya kan kita kan diajak tadi ke Padang yang berumput hijau, hijaukan dengan tanaman-tanaman polybag seperti ini. Kalau Bapak Ibu kerso ini sebenarnya juga akan membantu kami para petani-petani yang masih setia dengan hal seperti ini, bisa membantu. Ya Bapak Ibu cukuplah mungkin mengganti satu polybag itu dengan yang ukuran kecil itu 3.000 begitu kan. Kalau yang besar begini ini ukuran 5.000 begitu. Karena kami kan masih kaya tanah sebenarnya, tanah pupuk tadi itu. Nah itu sudah jadi, Bapak Ibu bisa naruh di rumahnya minimal misalkan 5 polybag atau 5-10 polybag yang kecil atau yang besar. Nah Bapak Ibu bisa nanti menikmati sayuran. Kalau untuk sawi, bayam, kangkung ini kan usianya pendek ya, 25-30 hari itu Bapak Ibu sudah panen gitu loh. Berarti ini ukuran berapa ini Pak? Kalau ini dikatakan ukuran besar ya ini yang itu tadi lah, kita mengganti ongkos produksi begitu sekitar 5.000 begitu. Oke, Bapak Ibu, kalau yang di Klaten mau mencoba terlibat berpartisipasi dalam pertanian organik dengan polybag, maka Pendeta Raditya dan jemaatnya menyediakan pengadaan ini dengan harga kurang lebih untuk yang besar ini 5.000 per polybag dan yang kecil 3.000. Contohnya belum ada ini ya. Ya. Nah, ini batas pengirimannya berapa? Nggak mungkin dong pesen satu diantar ke Klaten, misalnya ke Klaten. Ini objeknya ke Klaten dulu aja, Klaten dan sekitarnya. Kalau misalkan satu rumah itu 10, kemudian dari 10 rumah, Ya. kami bersedia nganter. Ya, minimal berapa 100 polybag? polybag begitu 100 ya. polybag. Jadi nanti kalau ada yang ingin 10, 5, 20, kalau sudah sampai 100, maka bisa dikirim di Klaten. Nggak ada ongkos kirimnya kalau 100 polybag itu. Ya. Nggak perlu pakai Shopee. Ya. Tapi kalau satu ambil sendiri begitu. Ya, memang kendala kita di kota kebanyakan adalah medianya dari mana begitu. Saya menanam beberapa tanaman di pastori, akhirnya beberapa mentok karena tidak ada media begitu. Nah, para Raditya dan rekan-rekan mempersiapkan kalau bersedia bisa kontak nanti melalui Pak Raditya atau melalui saya dulu, Pak pesen lah nanti kalau sudah jumlahnya sekitar 100 kita kontak supaya diantar di gereja, bisa diambil atau diantar ke lokasi-lokasi tertentu. Baik Pak, kalau begitu kita lanjutkan dulu pembahasannya. Kalau boleh tahu apa sih yang disebut dengan ciri-ciri pertanian organik secara umum dulu, termasuk nanti pertanian baik skala besar maupun skala rumah tangga seperti ini. Yang dimaksud pertanian organik itu apa toh begitu? Ataukah pokoknya tidak pakai pestisida, tidak pakai pupuk kimia, atau hal lain yang perlu diketahui? Kalau saya mencoba membahasakan sederhana bahwa pertanian organik itu adalah pertanian yang berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan. Berarti kita akan memikirkan hidup tidak saat ini saja, tapi juga depannya ke anak cucu kita. Nah, karena pertanian organik itu adalah pertanian yang berkelanjutan, maka kemudian pola pikir kita kan pola pikir yang berkelanjutan, ya kan. Nah, sementara ini dengan revolusi hijau, dengan produk-produk kimia ini kan diajak hanya berpikir saat ini, ya kan, berpikir saat ini. Berpikir saat ini itu mereka hanya berpikir segera cepat panen. Nah, hal seperti ini yang harusnya kita mencoba untuk kikis, gitu kan, kita coba untuk kita kikis bahwa bagaimana kita menyahabati alam kita. Mereka juga bagian dari kita yang diciptakan oleh Allah. Allah kan menciptakan semua indah, ya kan, semua baik begitu kan. Nah, ini loh, ketika itu semua baik, berarti kehidupan kita pun juga di padang yang berumput hijau, ya kan. Maka itu yang saya maknai dengan sebuah gerakan yang kita menyahabati alam. Tidak hanya di pola pertanian ya sebenarnya. Kalau di perkotaan kan salah satunya adalah bagaimana kita membuang sampah, ya kan. Tanpa kita sadari seringkali sampah kita buang, kita nggak berpikir bahwa itu akan berdampak pada kerusakan alam, ya kan. Nah, jadi berpikir organik ini adalah berpikir yang berkelanjutan, berpikir yang bahwa alam ini sahabat kita, alam ini adalah saudara kita. Nah, maka bagaimana betul memang kemudian manusia dengan kemampuannya dia mampu menciptakan produk-produk teknologi yang luar biasa. Ya, harapan saya itu adalah alat bantu, sarana, bukan kemudian kemutlaka.
ya kan, bukan kemutlakan. Kalau memang itu kemudian merusak alam, seharusnya kita berani untuk tidak memakainya. Jadi itu yang saya pahami, yang saya terus sampaikan ke teman-teman petani. Jadi bahwa mari kita memikirkan anak cucu kita memikirkan diri kita memikirkan lingkungan kita, bahwa kita ingin tinggal di sebuah padang yang berumput hijau. Nah, cara-cara itu yang harus kemudian kita kembalikan, ya kan? Oke. Jadi yang pertama, ciri pertanian organik itu memikirkan keberlanjutannya. Orang mau sementing berhasil dalam jangka pendek, kemudian belakangnya tidak usah dipikirkan, tidak. Tapi bagaimana memikirkan jangka panjang keberlanjutannya. Kemudian kalau ke praktisnya dalam keseharian, kalau kita bertani organik, wah ini organik murni atau bukan, Ya. itu kurang lebih apa tanda-tandanya, Pak? Kalau sayuran dan buah-buahan itu sebenarnya agak mudah mendeteknya ya. Kalau sayuran buah-buahan itu agak mudah. Ketika Bapak Ibu ke pasar begitu, misalkan belanja terong atau sawi, ketika terong sawinya itu banyak diulati, itu sebenarnya dia ramah lingkungan. Oh, Tapi ketika iya. terongnya mulus, sawinya mulus, bagus, bersih, hati-hati sebenarnya. Karena produk kimia di situ banyak sekali. Gitu ya. Nah, kalau padi memang agak sulit ya. Padi itu baru bisa kita rasakan ketika mau kita makan, kita konsumsi. Ya kan? Banyak sekali. Betul, ketika kita masih belum dimasak, memang sulit membedakan. Ya kan, mana ini organik atau tidak itu loh. Baru ketika itu dimasak itu loh. Nah, itu akan agak bisa dibedakan. Ya kan? Yang organik memang biasanya kalau dimasak, sudah dimasak begitu agak tahan lama. Oh, Malah agak tahan lama. ada unsur-unsur penguat pemercepat ya. Iya, malah itu yang terjadi. Tapi memang kalau sayuran, buah-buahan, melon itu terlebih lagi itu agak mudah sebenarnya. Ya, kalau sesuatu dibuat lebih cepat ya memang efeknya sedemikian rupa. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara, sayuran yang bolong-bolong ini justru menunjukkan bahwa minim pestisida. Maka ya kita harus semakin bijaksana, hati-hati. Kalau belanja justru yang seperti inilah yang dipikir aman, karena ulat pun mau berarti pestisidanya minim, bahkan mungkin tidak ada, sehingga memang ini yang lebih sehat. Itu kalau pestisida yang nampak dari luar, Pak. Kemudian tentang nutrisinya bagaimana, Pak? Nah, kalau nutrisi ini saya ada banyak pupuk ya yang dijual. Kalau untuk pupuk ininya, medianya kita memang bikin dari gletong atau dari bibir, ya kita campur dengan tanah begitu, lalu kemudian kita juga campur dengan arang sekam, berambut begitu, kita olah dulu, baru dimasukin, setelah beberapa hari baru kemudian kita masukin media. Nah, kalau untuk pupuk cairnya, sementara ini memang kita coba bikin sendiri, itu sebenarnya banyak ya, kita kembangkan dari sampah rumah tangga. Itu kita kasih, ada tetes itu kayak apa ini? Mas tebu ya. Itu tetes, gula gitu, kita kasih ragi. Memang paling sederhana, memang cara buatnya sederhana ya, kasih ragi itu untuk apa? Biang ya, untuk biang, untuk memproduksi itu kemudian menjadi pupuk cair. Ini memang perlu booster gitu lah. Booster itu bisa kimia tapi juga bisa produk yang ramah lingkungan. Jadi ada banyak macam pilihan ya. Nah, kita mencoba memilih booster yang untuk memacu ini, begitu istilah kata, untuk merangsang mereka tumbuh, kita pakai dengan cara-cara sendiri. Ya, jadi gambaran umumnya adalah kalau pertanian organik, nutrisinya jangan menggunakan produk-produk kimia, ya, jauhkan itu. Ya, maaf terganggu sebentar. Ya, jadi kalau produk-produk seperti ini, maka nutrisinya sebisa mungkin jauhkan dari produk kimia, melainkan produk-produk yang alami. Indel wedhus lah, kotoran sapi, yang syukur-syukur itu juga sudah difermentasi sedemikian rupa. Kalaupun pupuk cair, ya pupuk cair yang diolah dari produk-produk yang baik. Nah, ini kami bisa apa ini kemudian kan berjejaring ya? Ya. Karena teman kota itu kan padat, Ya. Waktu mereka padat kerja dan sebagainya, untuk bikin seperti itu kan mereka kerumitan. Nah, ini kan bisa berjejaring. Kami yang buat lah begitu Ya. kan, kami yang buat pupuk padatnya, pupuk cairnya, nanti Bapak Ibu yang di kota itu ya
berelasi begitu kan, relasi dengan kami, kami sediakan begitu, sehingga akhirnya Bapak Ibu bisa mendukung kami begitu dengan mereka tadi itu berjejaring dengan kami, pupuk padatnya, pupuk cairnya kami gunakan. Ya, sebenarnya ketika beberapa waktu yang lalu saya merintis perjumpaan ini, saya sudah berpikir bagaimana GKI punya pojok organik. Jadi setiap minggu kita punya pasar kecil di pojok dekat parkiran itu, produk-produk organik yang bisa dibeli oleh jemaat. Salah satu pemasoknya adalah jemaat-jemaat dari rekan-rekan di GKJ, harapannya begitu. Tetapi ini masih mimpi, masih bayangan supaya nanti bisa diterapkan. Baik, sebelum ke materi yang lain ada promosi lagi nih. Saya mewakili Kompak, Komunitas Pencinta Alam GKI Klaten, mengundang kepada siapapun yang punya ketertarikan untuk terlibat dalam gerakan-gerakan gerejawi terhadap kepedulian pelestarian lingkungan. Silahkan bergabung di GKI Klaten. Salah satu kegiatan ya naik gunung memang, tapi di sisi lain banyak kegiatan-kegiatan seperti ini yang kami upayakan, kreatifkan. Kemudian seperti pertemuan yang lalu tentang Budik Damber. Nah, ke depan kita akan bulan September kita sudah punya narasumber. Kita akan ngobrol tentang hidroponik, tapi hidroponik yang menggunakan pupuk cair organik. Begitu. Jadi nanti kita akan berusaha menghadirkan pelayanan Kompak yang serupa seperti ini, memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Baik, Pak Raditya, ini bagi saya bukan hanya eksklusif milik kita. Saya berharap apa yang dipercakapkan ini menjadi ide-ide yang baik bagi gereja manapun untuk mulai membuka mata bahwa ada tugas panggilan kita sebagai gereja untuk melayani dunia ini, salah satunya di lingkungan. Nah, dari situ monggo Pak Raditya bisa menyampaikan pesan-pesan kepada gereja supaya didengar oleh gereja sebagai institusi maupun kita umat sebagai bagian dari gereja yang utuh. Nah, apa yang dapat disampaikan, ajakan, himbauan, nasihat supaya gereja jangan terlena dengan pola yang sebenarnya menjebak kita, tetapi kita diajak untuk mulai kembali kepada tugas panggilan kita, menguasai dunia ini dengan yang bijaksana, melestarikan, memelihara. Monggo Pak. Ya, kita harus mau repot. Kita harus mau repot katanya. Itu menurut saya ya, karena kalau kita nggak mau repot, kita pasti nanti akan terjebak lagi dalam kemajuan teknologi ini. Bukan, saya tidak menyalahkan kemajuan teknologi, tapi kita juga harus mampu melihat bahwa tidak semua yang kita hasilkan dari produk-produk kita sendiri itu kemudian baik untuk lingkungan. Kita harus mau repot Bapak Ibu, ya kan, kita harus mau repot seperti kita punya tanaman di rumah, kita harus kemudian menyiraminya, kita juga harus mau repot ini. Sama dengan kami, teman-teman yang 5 orang itu mungkin gitu kan, mereka harus repot, mereka harus ngolah kletongnya menjadi pupuk, ngolah pinggirnya menjadi pupuk, gitu kan. Bahkan mungkin juga mereka harus memilah-milah sampah rumah tangga, ada yang plastik dan sebagainya, itu mereka pilah mana yang mereka bisa jadikan. Nah, ini memang kita harus mau repot, ya kan. Kalau kita nggak mau repot, ya ini yang terjadi, kita akan terjebak ke dalam budaya yang menurut saya kita akan melanggengkan kekerasan. Jadi organik itu mengajak kita menghentikan kekerasan, sebagaimana Tuhan Yesus itu kan menghentikan kekerasan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan, ya kan, dengan pengorbanan. Nah, organik sebenarnya mengajak itu. Kita akan menghentikan kekerasan, budaya kekerasan yang saya katakan tadi itu. Orang kenapa punya emosi, dan bahkan ketika emosi kenapa orang sampai main kekerasan, main pukul dan sebagainya, karena mereka mengkonsumsi sesuatu yang sudah tidak baik, gitu loh. Sehingga akhirnya ini mempengaruhi mereka berpikir, ya kan. Akhirnya mereka sumbu pendek. Nah, ini yang terjadi. Jadi kita harus mau repot Bapak Ibu. Mengkonsumsinya pun juga tadi. Ya kita sekarang mulailah agak-agak bawel dikit gitu loh ya, bawel dikit. Ini salurannya baik ya lah gitu loh. Kita mulai resahkan diri kita sendiri, gelisahkan diri kita sendiri, ya kan. Kalau itu menyehatkan kita
juga akan menyehatkan lingkungan. Ya, menarik ya. Kita diajak untuk resah dan mau repot begitu. Nah, kemudian Pak Raditya, apa bayangan Pak Raditya dengan gerakan-gerakan bersama, bahkan mungkin gerakan ekumenis gereja terhadap lingkungan? Kira-kira bayangan idealis apa supaya nanti bisa didengar, oh rianya seperti itu. Ya. Nah, kira-kira seperti apa bayangan Pak Raditya? Bayangan saya adalah gerakan yang saling menghidupi. Gerakan saling menghidupi. Jadi kalau misalkan kami di desa, kami produksi, begitu ya. Teman-teman di kota itu kan konsumen, Ya. ya kan. Jadi kan saling menghidupi. Kami hidup dengan gerakan kami, teman-teman juga hidup dengan sebuah konsumsi yang sehat, ya kan. Nah, ketika ini terjadi, pola ini, ya kan, perjuangan organik ini pelan-pelan akan bisa, ya kan. Nah, ketika kami produk tapi kemudian tidak dibantu mengkonsumsi, Iya. ya kan, kami akan wah itu kan padahal butuh juga menurut saya Bu, ya saya jujur Ya. kita butuh juga itu loh untuk hidup. Nah ini Ya. jadi saling menghidupi. Nanti kalau yang di kota kan aja lah kan teman-teman GKI, saudara GKI, mereka yang mengkonsumsi produk kita, nah kita akan terpacu kan, karena kita punya sebuah gambaran rantai yang saling menghidupi. Oh nanti ini untukku dan juga untuk saudaraku di sana, aku dapat ya begitu. Ada nilai apresiasi, penghargaan di sini. Itu yang memacu, akhirnya tetap mau berkelanjutan ya begitu, karena harus ada suntikan semangat begitu supaya mereka tetap mau memperjuangkan pola ini. Iya. Ya. Baik Pak, selain produk ini, apakah ada produk-produk organik yang mau ditawarkan? Saya dengar ada produk beras organik. Beberapa jemaat GKI kan sudah menanyakan begitu. Kalau ada produk beras organik ini yang kemarin pada tanya saya, begitu. Pak ada benar enggak? Kalau ada, ini yang mungkin bisa langsung kita konsumsi begitu. Nah, monggo ada informasi kan? Ya kalau saat ini memang sedang ditanam. Oh. Gitu. Karena saya katakan tadi kita menjadi gerakan kecil itu kan sekarang bukan lagi dengan puluhan itu tadi, tapi sekarang satuan. Ya kita konsumsi sendiri itu. Ya memang kemarin acuan kita yang pertama jangan cepet-cepet dijual. Kita juga harus sebagai penikmat yang pertama. Oh. Hasil jerih kita juga harus menjadi kita yang pertama menikmati itu loh. Nah, sementara ini kemudian ketika kita terus bersetia berjuang di situ, ada juga beberapa pemerintah juga yang biasanya kalau pemerintah kan dapat jatah lahan itu, mbok kuwi nggonen lahanku kaya nggonmu, dengan caramu seperti itu. Nah ini artinya ini kan tawaran menarik juga, menyenangkan bagi kami. Kemudian ada yang mau begitu. Nah sedang kami juga untuk ini renungkan agar bisa juga kita ajak bersama-sama kita tanam. Ya memang sekarang sedang ditanam itu memang mentik susu, beras hitam, beras merah, dan kemudian juga kayak mentik wangi begitu. Nah ini mudah-mudahan ya 2 bulan ke depan itu sudah bisa panen gitu loh. Baik, 2 bulan ke depan kemungkinan besar produk beras organiknya ada. Semoga Kompak bisa mengkoordinir, bisa menjadi tempat di mana teman-teman dari GKI bisa melakukan pemesanan supaya nanti bisa di stok dari rekan-rekan kita di GKJ. Nah, jadi dari pertemuan ini juga mereka menawarkan selain produk polybag dengan media yang siap tanam, juga menawarkan produk-produk pertanian yaitu beras organik. Pak Raditya, saya berharap ke depan kalau bisa sudah ditata begitu, memang saya rindu ada produk sayuran organik yang periodik. Supaya apa? Saya punya mimpi, punya rencana untuk membuat pojok organik itu. Menarik, Pak. Di mana setiap minggu kami menggelar produk pertanian organik, tetapi bukan hanya sekedar label organik loh ya. Kami harus bisa memastikan bertanggung jawab bahwa ini produk organik begitu. Maka kalau bisa berkelanjutan, ini ide saya, mungkin nanti GKI Klaten bisa menyambutnya. Biasanya kalau kami di GKI Klaten, pemesanan PO itu dilakukan di tengah-tengah minggu. Kemudian dibagikannya pada hari Minggu. Maka kalau rekan-rekan dari GKJ, Karangdowo dan yang lainnya bisa memproduksi, maka hari Senin Selasa bisa menyampaikan bahwa kami bisa produksi hari Sabtu atau Minggu sekian.
sekian ikat kangkung hidroponik organik misalnya, kemudian sawi organik berapa, lombok organik berapa, maka itu yang kami tawarkan di grup GKI Klaten. Maka kalau itu sudah laku, minggu tinggal mengambil. Kalaupun tidak, ada yang sudah disiapkan untuk dijual di situ. Saya masih membuka pintu bahwa gereja bisalah untuk saat ini membuat pojok organik sebagai gerakan bukan semata-mata komersial loh ya, tapi sesuai apa yang kita bicarakan tadi, ini sebagai pola keberlanjutan yang utuh, bukan hanya produksi tetapi juga ada yang mengkonsumsi, sehingga program kita jelas pola pertanian dan konsumsi sehat yang basicnya adalah organik. Nah, mari nanti rekan-rekan dari GKI Klaten bisa dipercakapkan di gereja nanti. Kalau memang ya, maka kita mendorong petani-petani organik ini untuk ya produksilah begitu, supaya kami bisa bukan hanya sekedar wacana hidup sehat dengan organik, tapi memang ada wujudnya, produknya ya. disediakan begitu. Dan harapan saya memang berkelanjutan, kalau bisa setiap minggu itu ada yang baru satu ikat. Kalau di pasar yang tidak tahu kualitasnya mungkin 1.500, nah kalau organik berani menjamin, saya yakinlah kita berani lebih mahal dikit begitu, karena ini lebih sehat. Nilai apresiasi. Iya, nilai apresiasinya lagi. Oke, saya rasa itu dulu percakapan kita. Bulan Agustus kita akan mewacanakan memperkuat pertanian organik ini. Semoga nanti kalau Pak Agus sehat, saya ajak untuk melihat-lihat pertanian padi organik. Siapa tahu karena janjinya 2 bulan lagi panen, maka pada bulan Agustus sudah ada bulir-bulir walaupun belum dingklok ya, tapi sudah muncul. Nah, nanti rencana saya bulan Agustus kita main ke sawah, melihat apa bedanya padi organik dan tidak. Nah, nanti bisa lihat di sana, bisa bertanya. Kalau Bapak Ibu semakin yakin, maka besok kita bisa berkelanjutan bahwa hasil pertanian dari jemaat-jemaat di GKJ, mari kita apresiasi dengan membeli dengan harga yang mungkin lebih mahal dikit. Oke lah, tapi jelas bahwa itu sehat, organik, dan membawa keberlanjutan bagi petani maupun lingkungannya. Ya, closing statement, Pak. Nah, apa yang bisa disampaikan oleh Pak Raditya kepada semua? Ini nanti bukan langsung dihapus, tetapi akan disimpan. Jadi sewaktu-waktu juga orang bisa melihat percakapan ini, bukan hanya pada saat ini saja, karena ini 1 jam 10 sebagian jemaat pada sibuk kerja. Tapi nanti kalau malam mungkin bisa dilihat, dibaca, dinikmati, mungkin wah ada gerakan ke sana. Siapa tahu nanti kemudian memang ada keberlanjutan. Nah, apa yang mau disampaikan di akhir percakapan ini, dipersilahkan. Terima kasih Pak Lukas. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita mulai menggerakkan gaya hidup yang saling menghidupi, ya, gaya hidup yang saling menghidupi, untuk kita bisa hidup di padang yang berumput hijau, segar. Ya, ini harus kita mulai dari diri kita. Kita memang mungkin nanti akan seperti berjalan di jalan yang sunyi, ya kan, karena kita harus melakukan banyak hal, kerepotan-kerepotan, terus dalam sebuah kegelisahan-kegelisahan, kita mungkin akan berjalan di jalan yang sunyi. Tapi menurut saya itulah sebuah kenikmatan dari kita kembali ke alam yang baik, berjalan di padang yang berumput hijau. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, mari kita saling menghidupi. Ya, terima kasih. Sementara ini pertanyaan tidak saya tampung, tetapi bisa disampaikan melalui grup ini. Nanti ini akan saya hidupkan sehingga diskusinya berlanjut dengan media Facebook. Jadi nanti akan saya undang Pak Raditya dalam rekaman ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan biar dijawab di situ. Jadi tidak ada pertanyaan online dulu saat ini, tetapi nanti bisa diketik di dalam laman Facebook GKI Klaten. Demikian obral edisi kedua, obrolan berkualitas tentang gereja, alam, dan lingkungan yang diselenggarakan oleh Kompak
komunitas pencinta alam GKI Klaten kiranya menjadi berkat. Sampai ketemu di obral ketiga, edisinya adalah jalan-jalan ke sawah organik. Obral keempat bulan September kita akan melihat pertanian hidroponik organik. Jadi 2 bulan ke depan kita sudah punya tabungan program. Silahkan bergabung di FB Live kita dan semoga menjadi berkat. Terima kasih Pak Raditya. Semoga apa yang kita percakapkan dapat ditindaklanjuti ke depan dan menjadi ya mimpi bersama yang bukan hanya sekedar mimpi tetapi bisa kita wujudkan, sehingga bukan hanya sekedar pertanian organik tapi juga relasi antar gereja pun bisa terjadi dengan baik. Semangat GKI, keesaan gereja tidak hanya sekedar wacana tetapi bisa dimunculkan melalui gerakan-gerakan ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa di obral yang ketiga.